Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi atletik. Adapun cakupan materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang gerak jalan cepat, dan yang kedua adalah lari jarak pendek, dan yang ketiga materi tentang lompat jauh, dan terakhir adalah materi tentang tolak peluru. Namun, sebelum kita lanjut dengan pemaparan materi tersebut, alangkah baiknya kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami hakikat atletik, kedua memahami lapangan dan perlengkapan atletik, ketiga memahami dan mempraktekkan keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh dan tolak peluru, dan yang terakhir memahami perkembangan teknis keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh dan tolak peluru. Lanjut, masuk di pembelajaran pertama yaitu aktivitas pembelajaran jalan cepat. Fase-fase pembelajaran jalan cepat sebagai berikut. Fase tumpuan dua kaki. Jadi kita bertumpu dengan dua kaki. Fase ini adalah fase gerakan tumpuan dua kaki terjadi sangat singkat saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Kemudian fase tarikan. Kita lihat di gambar di samping. Fase tarikan ini adalah fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Lanjut, fase relaksasi. Fase relaksasi adalah tahap ini terjadi antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Kita perhatikan gambar di samping. Lanjut, fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan jika titik gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Lanjut, pertimbangan teknis keterampilan gerak jalan cepat. Hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat itu adalah yang pertama, hilangnya kontak dengan tanah. Jadi jangan sampai terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Dan yang kedua, badan terlalu condong ke depan atau tertinggal ke belakang. Jadi harus posisi badan jangan terlalu condong. Ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Dan yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang siksat. Dan yang kelima, langkah terlalu pendek. Lanjut, hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, lutut tetap lurus pada saat atau melakukan fase tumpuan dua kaki. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot daerah perut. Lanjut, ketiga, cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Dan empat, gerakkan kaki pada atau di atas garis lurus. Dan yang terakhir, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Masuk di materi kedua yaitu aktivitas pembelajaran lari jarak pendek. Hal-hal yang perlu kita ketahui pada lari jarak pendek ini adalah keterampilan gerak dasar start lari jarak pendek. Jadi kita memakai start jongkok. Yang perlu diperhatikan pada latihan start ini adalah
Pada aba-aba bersedia, yang pertama itu letakkan tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu. Ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf P terbalik. Kita perhatikan di gambar huruf P terbalik ya. Kemudian yang kedua, bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan dan lengan lurus. Lanjut yang ketiga, leher tidak tegang dan pandangan ke depan kira-kira 2,5 meter di muka garis star. Ini contohnya ya. Kita lanjut. Pada aba-aba siap ini, yang pertama kita angkat panggul ke depan atas sampai sedikit lebih ringan dari bahu. Garis punggung sedikit menurun ke depan badan, lebih condong ke depan. Dan yang kedua, kepala direndahkan, leher tetap rileks dan pandangan ke bawah 1 sampai 1,5 meter di hadapan garis star. Dan yang ketiga, pada saat mengangkat panggul, ambil nafas dalam-dalam. Dan yang terakhir, pusatkan perhatian saat terdengar bunyi pistol atau aba-aba star. Inilah gambarnya ya. Ini pada saat aba-abanya siap. Lanjut, pada saat aba-aba ya atau tembakan. Ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang dengan kuat. Kaki kiri menolak dengan kuat, kaki kanan melangkah secepat mungkin mencapai tanah. Yang ketiga, berat badan harus bertumpu ke depan. Dan 4, langkah lari makin lama makin lebar. Dan yang terakhir, bernapaslah seperti biasa. Lanjut, gerakan lari. Pada saat kita melakukan lari, setelah melakukan gerakan start tadi dengan langkah-langkah paralel yang makin lebar, lanjutkan dengan melakukan gerakan lari cepat. Jadi kita berlari secepat mungkin. Lanjut, keterampilan gerak yang kedua yaitu keterampilan gerak melewati garis finish. Dalam praktiknya, gerak pelari melewati garis finish biasanya berusaha berhenti kira-kira 5 meter melewati garis finish. Jadi contohnya seperti di gambar ini ya. Kemudian kita masuk di pembelajaran berikutnya adalah aktivitas pembelajaran lompat jauh. Keterampilan gerak yang harus kita pelajari pada lompat jauh ini adalah yang pertama, keterampilan gerak awalan. Gerak awalan atau ancang-ancang pada lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tolakan. Kemudian keterampilan gerak tumpuan atau tolakan. Ini seperti di gambar di samping. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai lompatan yang cukup tinggi tanpa kehilangan kecepatan maju. Lanjut, keterampilan gerak melayang di udara. Keterampilan gerak melayang di udara ini merupakan satu gaya, yaitu sikap badan melayang di udara adalah sikap setelah menolakkan kaki pada balok tumpuan. Badan agak dapat terangkat melayang di udara bersamaan dengan ayunan kedua lengan ke depan. Lanjut, keterampilan gerak mendarat. Keterampilan gerak mendarat ini adalah untuk menghindarkan pendaratan pada bokong, kepala ditundukkan dan lengan diayunkan ke depan. Sewaktu kaki menyentuh pasir, titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kemudian lanjut, peraturan permainan lompat jauh. Jadi kita harus perhatikan dulu peraturan permainan lompat jauh ini. Yang pertama adalah lintasan awal lompat jauh lebar minimum 1,22 meter. 1,22 meter dan panjang 45 meter. Jadi lintasan awalnya itu adalah lebar lintasan 1,22 dan panjang 45 meter. Yang kedua, panjang papan tolakan 1,22
lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Jadi di sini panjang papan tolakannya itu 1,22 cm, sama dengan lebar lintasan awal. Kemudian lebarnya itu 20 cm dan tebalnya 10 cm. Dan yang ketiga, pada sisi dekat dengan tempat kaki pelompat atau mendarat harus diletakkan papan platisin untuk mencatat bekas kaki pelompat jika ia berbuat salah tolak. Yang keempat, lebar tempat pendaratan minimal 2,75 meter. Jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Jadi tempat mendaratnya itu lebarnya 2,75 meter dan panjangnya 10 meter. Dan yang kelima, permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Dan yang keenam, jika peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali secara bergiliran. Masuk di aktivitas pembelajaran tolak peluru. Keterampilan gerak yang perlu kita ketahui adalah keterampilan dalam memegang peluru. Ada 2 macam gaya yang sering digunakan pada tolak peluru, yaitu gaya lama atau gaya ortodoks dan gaya baru atau gaya O'Brien. Ini contohnya ya, macam-macam cara memegang peluru. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Jadi yang mana sesuai dengan panjang jari-jari Anda. Lanjut, keterampilan gerak menolak peluru. Sikap awal ketika akan menolak peluru adalah seperti di gambar. Kita perhatikan, dari sikap menolakkan peluru ini tanpa berhenti harus segera diikuti dengan gerakan menolak peluru. Dorongan atau tolakan pada peluru harus lurus satu garis dengan sudut lemparan kurang dari 40 derajat. Kita perhatikan gambar, mulai dari posisi samping, kemudian dia menolakkan pelurunya. Lanjut, sikap akhir setelah menolak peluru. Sesudah menolak peluru, membuat gerakan lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan. Kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan kaki kiri untuk memegang keseimbangan. Kita perhatikan di gambar. Lanjut, pertimbangan teknis tolak peluru. Hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru adalah: pertama, sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. Kemudian 2, gerakan menolak peluru yang tidak benar, yaitu diiringi dengan lompatan kaki kanan. Dan yang ketiga, mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. 4, tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke bawah badan. 5, mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. Yang keenam, gerakan kaki kiri terlalu ke kiri. Ketujuh, terlalu cepat menegakkan badan. Dan kedelapan, mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan. Lanjut, hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru. Hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru ini adalah: 1, posisi kaki kiri selalu rendah. Yang kedua, lakukan gerakan kaki yang seimbang dengan kaki kiri mendorong ke belakang. Ketiga, bagian atas badan harus selalu rileks sedangkan bagian bawah selalu bergerak. 4, usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. 5, putarlah kaki kanan ke dalam selama menolak peluru. Dan keenam, usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. 7, usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup. Dan 8, kaki kiri harus kuat untuk menjaga keseimbangan. Saya kira itulah materi yang anak-anakku bisa pelajari. Selanjutnya
mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Jadi saya minta anak-anakku lebih fokus untuk mempelajarinya dan mengembangkannya. Oke, itulah pemaparan materi yang Bapak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, yang menjadi tugas anak-anakku adalah mempelajari video tersebut, memahami materi-materi apa saja yang kita perlu tambahkan, dan lebih mengembangkan materi tersebut agar supaya pada saat kita nanti pelaksanaan penilaian harian, anak-anakku tidak begitu kesulitan dalam menjawab soal-soal yang Bapak buat, agar supaya nilainya kedepannya lebih bagus. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.